Terima kasih Ibu Anita. Ya, seperti yang tertulis nama saya, kalau di Flores ini karena orang eh, apa ya membedakan yang biarawan dengan yang diosesan, sehingga kalau yang biarawan itu dipanggil pater ya, lalu yang diosesannya dipanggil romo. Saya kebetulan imam biarawan sehingga biasa dipanggil pater, Pater Jack. Lalu embel-embel di belakang itu ada CJD-nya, itu memang baru, tarekat baru, minimal di Indonesia lah. Kami berdiri di Rusia, tepatnya itu di kota Vladivostok tahun 92. Ya, misinya sederhana, bagaimana kembali menghadirkan gereja Katolik. Pernah ada di sana, tapi sejak era komunis itu semua kolaps, lalu kita bangun kembali. Ya. Karena di Rusia ini kan eh, kekatolikan, Katolik Roma maksud saya itu agak sulit sehingga memberinya kurang. Hanya sejak didirikan di sana baru satu orang Rusia yang join ke kami. Sehingga kemudian cari panggilan itu ke daerah Asia termasuk di Indonesia. Maka saya salah satu dari Indonesia ini. Ya, saya kira itu perkenalan singkatnya. Lalu saya dihubungi oleh Ibu Regina untuk berbicara mengenai keselamatan. Ya, Eh, ya kalau saya kasih judul sih mungkin lebih tepatnya itu eh, penyelamatan sebelum penjelmaan Sang Sabda. Ya, karena dalam iman kita kita percaya bahwa satu-satunya penyelamat itu adalah Yesus Kristus. Tapi dari situ kan muncul pertanyaan, eh, Yesus baru datang ke dunia, katakanlah misalnya begitu, kalau kita mau berpikir berdasarkan kronologi waktu, itu abad 1. Lalu sebelum-sebelumnya kan sudah ada manusia dan ketika meninggal, lalu siapa yang menyelamatkan? Kan kira-kira begitu logika pertanyaannya. Nah, mau tak mau kita akan sedikit melihat tentang bagaimana konsep keselamatan itu dalam eh, masyarakat Yahudi ya atau Yudaism. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah saya bisa screen, apakah materi saya bisa ditampilkan, Ibu Anita? Halo? Silakan, Pater. Enggak, maksudnya saya kemarin bagi ini ke ini, apa bisa ditampilkan dari sana atau saya Sudah harus ditampilkan dari Pak sini? Pater oleh Sudah, Ya, Pak sudah tampil, Steve. Pater. bisa. Silakan, ya Ya, langsung silakan. aja bicara. Saya coba. Aduh, saya agak bermasalah di sini. Oh, tidak kelihatan di layar Pater ya? Ya, ini kelihatan nggak di sana? It's okay, di tempat kita kelihatan. Oh, baik, baik. Oke, Ya, syukur, lanjut syukur. saja. Syukur kalau begitu ya. Nah, ya, jadi kita bicara mengenai keselamatan dalam perjanjian lama, lalu dunia orang mati, dan eh, keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, eh ya itu ada, kalau saya mau gambarkan, itu ada 3 poin pokok ya. Bagaimana urutan keselamatan itu dipahami secara perlahan-lahan karena sepertinya itu ada kronologi waktu ya. Dalam dunia perjanjian lama secara umum sebetulnya itu belum dikenal itu namanya dunia kebangkitan ya. Memang dikenal itu namanya dunia orang mati, tapi dunia kebangkitan dalam artian iman kita itu bahwa setelah kematian ada dunia baru itu belum ada ya. Nah, sehingga dengan demikian keselamatan dalam konteks perjanjian lama itu lebih dipahami dalam konteks dunia ini. Ya misalnya ketika bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari perbudakan dari Mesir, lalu diantar kepada tanah perjanjian,
dan kemudian mereka selamat sampai di sana, di tanah Kanaan, dan memulai hidup baru, itu dipandang sebagai salah satu keselamatan. Demikian juga dalam perjalanan waktu, ketika Musa mendapat eh, penampakan Teofani Tuhan itu, lalu diberikan 10 hukum yang kita kenal sebagai hukum Taurat, maka kemudian keselamatan berubah dari yang sifatnya tadi itu fisik, historis, berubah menjadi keselamatan terjadi karena kesetiaan pada hukum itu. Lalu di sini ada berlaku yang kita kenal itu doudes. Doudes itu kalau kamu setia, kalau kamu taat kepada Tuhan, maka kamu memperoleh berkat. Kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, maka sebaliknya yaitu adalah kutuk. Jadi ini konteks keselamatannya di situ ya. Jadi masih sebatas di dunia. Nah, barulah kemudian sekitar abad kedua sebelum Masehi, lalu mulai itu muncul namanya eh, pemahaman tentang eskatologi atau kebangkitan. Ya, misalnya itu biasa nanti kita lihat dalam kitab Daniel, lalu juga dalam kitab eh, apa? Yesaya ada juga di situ dan juga dalam kitab Makabeh. Ya, itu baru muncul abad kedua. Nah, di sini sudah ada perkembangan, ya. Abad kedua sebelum Masehi maksud saya. Di situ sudah ada perkembangan tentang kebangkitan eh, orang mati. Nah, kesetiaan kepada eh, sorry, harapan akan keselamatan eskatologis, ya. Itu misalnya dalam kalau kita bisa melihat kitab Yesaya, Yeremia, ada harapan akan kedatangan Mesias yang akan membawa pembebasan sejati. Ya, ini sudah mulai diperlahan-lahan dipahami bahwa akan ada seorang Mesias yang datang untuk membawa penyataan itu. Dengan kata lain, sudah mulai di sana ada pemahaman akan kebangkitan. Lalu keselamatan dihubungkan dengan zaman Mesias, di mana Allah akan memulihkan umatnya secara penuh. Ya. Nah, secara penuh itu tentu saja bukan hanya nanti di dunia, tetapi juga nanti akan penuh dalam kehidupan di kemudian hari. Nah, dengan konteks yang seperti itu, lalu pertanyaan lebih lanjut adalah, kalau begitu, bagaimana orang-orang Yahudi melihat orang yang sudah meninggal? Kemana mereka? Ya. Lalu kemudian di sini muncul apa yang namanya itu Sheol, ya, atau yang kita kenal sebagai dunia orang mati. Ya. Dalam bahasa Yunani ada mitologi juga namanya itu Hades. Ya, kurang kurang lebih sama artinya, ya, sama maksudnya. Nah, apa itu Sheol? Sheol dipahami sebagai eh, tempat netral bagi semua orang mati. Jadi siapapun yang meninggal sebelum datang Yesus itu, arwahnya mereka pergi ke Seoul. Entah itu arwah orang baik, entah itu arwah orang jahat, semuanya itu nanti pergi ke Seoul. Ya, tapi dalam perjanjian lama, Seoul itu bukan hanya untuk orang jahat, tapi juga untuk orang benar, ya. Nah, itu bisa dibaca dalam Kejadian 37 ayat 35 dan juga Ayub bab 7 ayat 9. Seoul tidak digambarkan sebagai tempat hukuman seperti neraka dalam pemahaman Kristen, ya. Jadi belum sampai ke situ, ya. Seoul itu dipahami sebagai tempat tanpa kesadaran aktif atau ya artinya apa pasif lah di situ, ya. Belum ada yang namanya itu penghukuman dan juga tidak ada yang namanya ganjaran di Seoul. Ya, semua hanya orang kumpul di situ tapi pasif, ya. Orang mati di sana tidak dapat memuji Allah atau melakukan tindakan apapun di Seoul, ya. Bisa dibandingkan dengan Mazmur 66 dan Pengkhotbah. Pandangan ini berbeda dengan pemahaman Kristen tentang kehidupan setelah kematian, di mana ada pengadilan dan pemisahan antara orang benar dan orang jahat. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Nah,
Seperti saya katakan tadi, dalam periode akhir Perjanjian Lama itu abad kedua sebelum Masehi, ya, menjelang kedatangan Mesias yaitu Yesus Kristus, mulai muncul pemahaman bahwa orang mati akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal atau hukuman kekal. Nah, dalam Daniel bisa dibaca dalam kitab Daniel bab 12 ayat 2. Dan kemudian pemikiran ini berkembang dan menjadi lebih jelas dalam pewahyuan perjanjian baru. Khususnya ketika Yesus sendiri itu datang sebagai uh, penyelamat kita. Nah, lalu kemudian Yesus datang dalam syahadat para rasul yang singkat, kita di situ ada kata-kata dikatakan yang turun ke tempat penantian. Artinya apa? Yesus turun ke dunia orang mati. Ya. Di sana orang menanti. Mengapa dikatakan itu Yesus turun ke dunia orang mati? Karena mereka di sana masih menunggu. Di sana ada juga orang-orang baik, ya seperti itu ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Ini adalah orang-orang yang percaya, ya. Dan Yesus turun untuk mengangkat mereka, memberikan keselamatan kepada mereka dengan mengangkat mereka itu kemudian diangkat ke surga. Maka kemudian setelah Yesus datang ke dunia ini sebagai penyelamat, konsep Seol itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Karena apa? Karena mereka yang orang-orang suci atau ya katakanlah orang-orang yang percaya kepada Allah sebelumnya yang menanti di sana karena waktu itu Yesus belum datang, mereka tinggal di Seoul, maka kemudian Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan, dikatakan dia turun ke dunia orang mati, mengangkat orang-orang yang percaya di sana, kemudian membawanya ke surga. Maka setelah Yesus datang ke dunia ini, maka konsep mengenai Seul itu tidak dibutuhkan lagi. Karena dalam iman Kristen selanjutnya, setiap orang yang meninggal itu langsung menghadap ke tahta pengadilan Allah. Ya. Nah, lalu kalau begitu lalu kita melangkah ke bahan selanjutnya yang masih nyambung, akhirnya keselamatan itu berpuncak dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus sebagai penggenapan janji keselamatan. Nah, jadi eh, ya kita tahu janji keselamatan itu kan diberikan kepada eh, kita manusia yang berharap itu. Tapi memang di sini juga perlu kita garis bawahi bahwa dalam masyarakat di Yahudi di zaman Yesus itu kan ada banyak faksi-faksi keagamaan, ya. Ada orang Farisi yaitu percaya mengenai kebangkitan, tetapi ada orang Saduki itu tidak percaya tentang kebangkitan, ya. Ada orang-orang Eseni, kelompok Eseni yang sama sekali itu tidak mau terlibat dalam kehidupan politik dunia, mereka menarik diri. Lalu ada juga kaum Zelot, ini orang yang kelompok yang sangat nasionalis yang bertentangan dengan kelompok Herodian, pendukung Herodes, yang merupakan yang kerap kali dianggap itu sebagai kaki tangan penjajah Romawi. Dan semua faksi-faksi ini itu punya cara pandang yang berbeda. Tetapi yang ada satu kelompok yang begitu kuat, yang kita kenal itu sebagai Anawim, itu inilah yang paling kuat itu terhadap Bapak mengharapkan kehadiran seorang Mesias. Nah, ini misalnya itu ya Bunda Maria sendiri, lalu Santo Yosef, lalu ya para rasul, murid-murid Yesus, lalu juga para gembala di Padang. Ya ini orang-orang yang sering diberitakan dalam Injil. Inilah orang-orang Anawim, ya orang-orang yang bisa dikatakan itu yang sangat mengharapkan itu datangnya Mesias karena mereka merasa tersingkir, tidak diperhitungkan, atau dalam konteks tertentu kalau kita dari kata Anawim itu berarti adalah orang-orang yang rendah hati. Nah, mereka itu mengharapkan kehadiran seorang Mesias yaitu penyelamat. Nah, sehingga kemudian dalam perjalanan ya sampai pada kitab Perjanjian Baru itu akhirnya Allah sendiri kemudian memberikan putranya sebagai Mesias.
atau sebagai penyelamat. Dan kemudian keselamatan itu akhirnya memang kita pahami keselamatan di dalam Kristus karena dialah yang kemudian datang ke dunia ini. Nah, barangkali pertanyaannya adalah mengapa Yesus itu mesti datang ke dunia? Ya, jadi ya kalau kita kan memahami bahwa akibat karena pelanggaran manusia, akibat karena dosa manusia, maka kemudian itu berujung pada maut. Dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah kematian. Nah, kalau kita bicara mengenai keadilan Allah, nah kalau itu adalah kematian, maka memang juga harus ditebus dengan kematian. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menebus manusia dari dosanya itu? Nah, ini kemudian kita kaitkan dengan paham korban. Korban, siapa kira-kira yang bisa menjadi korban untuk menjadi pepuli dosa kita itu untuk demi menjawab keadilan Allah? Karena karena dosa itu berujung pada maut, kematian, maka dia harus dibalas dengan kematian atau ada yang menjadi korban. Dan korban yang dimaksud itu adalah korban yang sempurna. Tapi pertanyaannya adalah siapa korban yang sempurna itu? Nah, kita manusia tidak ada yang bisa menjadi korban karena kita semuanya ini adalah pendosa. Sementara yang dibutuhkan itu adalah yang bisa setara dengan Allah, karena Allah itu yang dilanggar. Nah, dalam konteks ini, suka tidak suka, mau tak mau, akhirnya Allah sendiri lagi yang campur tangan, yang kemudian mengorbankan putranya, yaitu sabda Allah sendiri, datang dalam mengambil kedagingan, lahir sebagai manusia, dan kemudian kelak dia yang menjadi korban. Ya, mengapa? Karena dibutuhkan korban sempurna yang tidak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa itu adalah Allah sendiri. Maka dengan sedemikian rupa Allah kemudian datang ke dunia, mengutus sabdanya, lalu kemudian kelak menjadi penyelamat. Ya. Ada istilah itu, uh, sapu yang kotor tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor. Ya. Manusia yang kotor tidak bisa menjadi korban atau untuk membersihkan dosa karena dia sendiri kotor. Maka dibutuhkan itu yang bersih. Nah, siapa yang bersih? Ya, itu adalah Allah. Ya. Maka kemudian datanglah sabdanya ke dalam dunia dan kemudian melalui wafatnya di kayu salib dalam konteks iman kita itu adalah sebuah bentuk pemberian diri, pengorbanan diri yang kemudian melaluinya itu manusia diselamatkan. Ya, dikatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ini kan Yesus sendiri yang mengatakannya, ya. Tak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, ya, itu kata Yesus. Tetapi juga adalah bahwa pemahamannya bahwa kalau upah dosa itu adalah maut, maka ya eh, apa ya harus ada pribadi yang bisa menebus itu juga dengan kematian. Nah, kalau kita mau melihat memang ada banyak tokoh-tokoh agama ya yang juga dengan pengajaran-pengajaran yang unggul, dengan paham-paham yang ya katakanlah juga hebat dan seterusnya. Tetapi dalam konteks iman kita, dari antara mereka itu tidak ada yang datang untuk mati. Satu-satunya yang datang untuk mati itu adalah Yesus. Maka dalam konteks iman kita, karena harus ada penebusan melalui kematian dan itu dilakukan oleh Yesus, maka memang dia satu-satunya itu yang penyelamat. Ya, tidak ada tokoh-tokoh agama lain yang datang untuk mati selain Yesus Kristus. Maka itulah iman kita yang kita percaya. Karena dia satu-satunya yang datang untuk tujuan itu, maka ya memang dia menjadi satu-satunya penyelamat itu. Nah, setelah uh, penjelmaan dan menjadi manusia dan wafat dari Kristus, maka kemudian terjadilah penyelamatan secara universal. Ya. Penyelamatan itu terjadi untuk seluruh alam semesta ini, termasuk manusia. Ya, itu dipulihkan. Jadi tadinya manusia yang karena dosanya itu begitu jauh dari Allah, lalu kemudian
Setelah Kristus datang, maka tembok pemisah yang menjauhkan manusia dengan Allah itu menjadi dipulihkan lagi. Hanya saja kan tidak semua manusia itu mau memahami Yesus itu, atau tidak semua orang mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, terserah saja itu pilihan yang dibuat oleh masing-masing orang. Tetapi memang tugas kita adalah sesuai dengan perintah Kristus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Nah, tugas kita ini untuk membawa Yesus itu ke dalam dunia supaya makin banyak orang yang percaya. Nah, dan kita tidak boleh putus asa karena semangat yang diberikan oleh warta Injil itu. Nah, em, memang Kristus datang untuk semua orang, tetapi sekali lagi bahwa iman itu kan juga membutuhkan sebuah komitmen, ya. Tidak bukan hanya pengakuan, tetapi lebih-lebih itu adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa memang uh, kita berkomitmen, ya. Seperti Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan, iman itu adalah mati, ya. Maka dibutuhkan itu sebuah tindakan terus-menerus yang isinya itu adalah bagaimana kita membawa Kristus makin dikenal di banyak tempat, bahkan di seluruh dunia. Entah itu melalui pewartaan kita atau terlebih lagi melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, dengan cara itu semakin jelas bagi kita bahwa Kristus itu adalah jalan keselamatan. Nah, inilah yang terus perlu kita pegang dan perlu kita wartakan kepada siapapun. Bagi setiap manusia, tanpa Kristus itu tidak ada keselamatan, ya. Dan itu juga dipegang oleh gereja, ya. Gereja mengatakan extra ecclesiam nulla salus, ya. Di luar gereja, artinya di luar Kristus, gereja Kristus itu tidak ada keselamatan, ya. Sekalipun memang Lumen Gentium juga dalam Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa orang diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baiknya, ya. Itu juga bisa, ya. Tetapi itu harus ada catatan, ya. Ya misalnya kalau kita berbicara mengenai katakanlah ada orang di kutub utara yang tinggal di sana, yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, bukan karena medan kah atau bagaimana, akhirnya warta Injil tidak bisa sampai kepada mereka. Lalu pertanyaannya adalah kalau mereka mati, lalu siapa yang menyelamatkan mereka? Kalau kita mengatakan Kristus, lalu bagaimana mereka selamat sementara mereka belum kenal Kristus? Maka karena mereka belum kenal Kristus, kita tidak bisa membuat pengadilan. Karena itu, maka kemudian yang menjadi mengadili mereka itu adalah perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau perbuatan baiknya itu selama hidupnya itu nampak dengan jelas, maka mereka boleh selamat. Akan tetapi kalau misalnya itu eh, diberitakan Kristus kepada mereka, tiap hari mereka lihat Kristus itu misalnya ada berita di TV kah, atau mereka bisa baca Injil kah, tapi mereka menolaknya, ya memang inilah orang-orang yang ya tidak bisa selamat karena dengan kesadarannya itu mereka menolak Kristus. Jadi sekira tetap relevan, Kristus itu penyelamat, ya, baik di dunia perjanjian lama maupun dalam dunia perjanjian baru. Orang-orang di dunia perjanjian lama itu belum memperoleh keselamatan penuh karena mereka menunggu di namanya itu tempat penantian atau Sheol atau Hades. Barulah kemudian Kristus datang, Kristus kemudian ke Seul itu mengangkat mereka lalu kemudian memberikan keselamatan penuh kepada mereka. Jadi dalam konteks ini Kristus tetap menjadi penyelamat. Saya kira itu saja yang saya bisa bagikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut lebih jauh mengenai diskusi dan seterusnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor Jack, yang sudah menggambarkan tentang keselamatan sebelum penjelmaan Sang Sabda. Izinkan saya boleh